faham kita mulai dari mana. Itu lebih afdal. Ini kenapa saya minta mereka setiap waktu mereka sebelum saya hadir, biar ini ilmu ini nyambung dari awal sampai akhir, harus kamu faham. Karena kalau saya ntar bilang seperti rukun-rukun wudu sudah kemarin lewat. Kalau saya bilang seperti niat wudu sudah, harus mereka hadir biar bisa paham bicara yang saya lagi menjelaskan atau bab-bab yang menjelaskan. Oke. Ini kawan yang Bismillah, kita mulai ya. Ya, Syekh, silahkan, Syekh. Apa belum share? Coba lihat, kalau lancar lanjut. Kalau ada masalah atau keluar masuk, sudah kita matikan share screen. Oke. Mulai ya, mulai. Yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'allum wat ta'lim wan naf' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa nawaitu ma nawahu salaf salih. إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالنا ويجعلنا من خالصين من أحسن عباده الصالحين وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا ويهدنا ويهدي بنا. Bismillah. Kita kemarin belajar sampai bab selesaikan bab wudu. Kita belajar manfaat wudu. Itu wudu rukun dari arkan atau syarat dari syurut salat. Kalau ada bisa salat, kalau tidak ada tidak bisa salat. Oke. Hari ini kita sudah sampai adab al-ghusl min al-janabah. Adab al-ghusl min al-janabah. Oke. Adab al-ghusl min al-janabah itu adab jam'u adab seperti biasa. Al-ghusl min al-janabah. Al-ghusl lughatan as-sayalan. Al-ghusl di dalam bahasa sayalan. Kalau kamu bahasa Indonesia apa? Siram air mungkin, itu namanya sayalan. Minal janabah. Al-janabah ma'khudatun minal janbi wa huwa al-bu'd. Fayakunu al-junub al-janabah ambil dari kata jauh. Kenapa? Orang yang lagi hadas akbar seperti janabah atau lagi junub dalam bahasa Indonesia, dia jauh dari siapa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari salat, nggak boleh masuk salat atau tidak boleh baca Al-Quran sedang lagi junub atau lagi sedang junub. Oke, al-janabah itu dari apa? Jadi dari apa? Dapat dari mana?
kapan kita bilang janabah itu di buku ini dalam bahasa Arab. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudh al-ina ila al-mughtasal waghsil yadayka awwalan wa azil ma ala badanika min qadarin وتوضأ كما سبق في وضوءك للصلاة مع جميع الدعوات والأذكار وأخر غسل قدميك كي لا يضيع الماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابتك جنابة, ini di sini jika engkau sedang berada dalam kondisi janabat atau junub, ya. Itu sababnya, dia kasih sabab apa, kasih tahu sababnya apa? Min ihtilamin, karena kan mimpi basah itu yang sampai dia lihat air, turun air, itu namanya jadi harus wajib. Wajib apa? Wajib mandi. Kalau dia setelah mimpi bangun lihat bajunya lagi basah, artinya ini wajib ghusl atau wajib mandi. Itu yang namanya janabah. Terus mungkin ada tanyaan, kalau tidak ada, Syekh, ya tadi malam saya mimpi seperti hubungi laki-laki sama istri atau jima laki-laki sama istri, tapi waktu saya bangun, saya tidak rasa atau tidak ada yang basah, tidak keluar air atau dalam bahasa fikih mani. Itu tidak wajib mandi. Wajib kalau basah, sudah lihat baju jadi basah, itu wajib mandi. Terus Syekh, saya basah juga tapi tidak mimpi. Ini kondisi yang kedua. Tadi sudah dia mimpi dihubungi sama istri atau di dalam hal halal atau haram, itu dalam mimpi beda itu. Tapi waktu bangun lihat air atau lihat bajunya basah, itu wajib mandi. Terus yang kedua, dia mimpi tapi waktu bangun tidak lihat apapun, kering, tidak ada masalah, ini tidak wajib mandi. Syekh, ini kebalik, saya tidak mimpi tapi waktu bangun basah. Basah itu apa? Basah keringat atau basah mani atau basah itu? Enggak Syekh, itu basah mani. Kalau basah mani atau air yang keluar, itu wajib mandi. Terus Syekh, saya tidak ada apa masalah, sudah, itu tidak masalah, tidak ada apa-apa. Ini sebab mani. Dia sebab keluar air atau sebab keluar mani. Maaf bahasa saya kurang, tapi itu bahasa bahasa fikih juga, bahasa fikih. Dia kasih tahu dikarenakan mimpi basah atau karenakan ini jima, maka bawalah binjang, ambil itu wa azil fakhudil ina. Sekarang mungkin zaman sekarang tidak ada ambil. Terus Syekh, sekarang sudah ada kerang sama itu untuk air, namanya enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, rasyash itu. Buka kerang langsung turun air. Ini kasih cerita di zamannya Imam Ghazali, waktu itu masih pakai ambir. Terus fakhudil ina ilal mughtasal, tempat mandi. Itu zaman dulu, kalau dia mandi pergi ke tempat mandi. Waghsil yadayka awalan, cuci tangan. Apa bahasa Indonesia apa bilang apa? Pertama-tama basuhlah tanganmu, basuh ya. Basuhlah tangan. Ini 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian atau lalu azil ma ala badanika min qadar. Setelah kita tadi bilang kalau dia mimpi basah, pasti masih ada efek atau masih air di tempat keluar. Harus bersihin setelah cuci tangan atau basuhlah tangan, bersihin tempat itu juga biar jadi bersih. Kenapa? Karena itu kalau efek atau kalau di antara laki-laki dan istri
itu sudah jadi najis. Kalau enggak dari dia sendiri itu hukumnya tahir. Karena di hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, dia bilang kalau Rasulullah keluar mani dari Rasulullah SAW kena baju, saya tidak cuci. Tidak cuci. Dalam bahasa Arab namanya bahasa Indonesia. Ini seperti ini aja. Namanya apa bahasa Indonesia? Walhasil tidak kasih air, tapi apa bahasa Indonesia namanya apa? Sudah pernah. Dilap ya, Syekh? Atau di Walhasil dilap ya. Oke, dilap tapi tidak pakai air. Langsung dilap sampai dia hilang. Ini seperti kalau ada semen di baju, kamu bersihin seperti ini sudah jadi bersih. Itu kalau ada mani di baju, kalau mani satu orang laki-laki atau perempuan sendiri, bukan efek istri dan suami, itu bisa baju masih bersih. Wah, ada yang tanya, wah Syekh ini masih bersih, ini tahir tidak najis? Ya, ini tahir. Imam Syafi'i bilang ini tahir. Kenapa bilang ini tahir? Imam Syafi'i bilang karena ini asal manusia. Kalau subhanallah itu air itu masuk ke rahim perempuan. Rahim perempuan Allah Ta'ala tuliskan jadi manusia atau jadi insan. Itu jadi insan atau dari air tersebut? Ya Syekh, pasti. Oke, ini kalau kita bilang najis, kalau kita bilang air itu yang keluar mani itu najis, artinya kamu, ya setiap orang najis. Karena aslinya dari air tersebut. Ya, seharus kita, ini dalil Imam Syafi'i bilang karena mani asal manusia. Seharus jadi atau Imam Syafi'i bilang ini tahir. Kapan itu? Itu kalau maninya diri sendiri satu orang. Tapi kalau efek istri dan suami itu campur laki-laki sama perempuan, itu jadi najis. Oke. Maaf ya. Maaf, ini bahasa fikih harus menjelaskan seperti itu. Bahasa saya itu masalah lain juga. Saya belum lancar, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memahami yang dengar saya. Oke. Wa azil ma ala badanika min qadar. Oke. Wa tawadda kama sabaq. Pertama-tama apa? Basuhlah tanganmu sebanyak 3 kali. Oke. Lalu hilangkan semuanya kotor yang ada pada kemaluan. Oke. Sudah tadi menjelaskan. Kemudian berwudu seperti kalau engkau berwudu engkau melakukan salat. Yani seperti wudu kemarin. Seperti wudu kemarin. Artinya apa? Wudu kemarin syarat-syaratnya, sunnah, doa, wudu seperti dia. Tapi niat kamu di sini beda. Kemarin niat wudu, bismillah nawaitu fardhul wudu li salah. Dalam bahasa Arab. Bismillah nawaitu fardhul wudu li salah. Tapi di sini nawaitu raf'al hadath al-akbar. Nah, siapa yang bisa terjemah ini? Bantu. Nawaitu raf'al hadath, ya saya mau, atau nawaitu niatku angkat ya, angkat. Siapa yang bantu? Nawaitu raf'al hadath al-akbar. Hadath apa yang besar. Nawaitu raf'al hadath al-akbar. Oke. Ma'a jami' ad-da'awat tadi apa? Seperti salat dengan semuanya bacaan doa sama jama'. Wa akhir ghasl qadamaik, namun engkau membasuh kaki. Jadi tidak usah dibasuh dulu kakinya, Syekh. Maksudnya. Iya, itu namanya di dalam fikih hilah. Hilah orang fuqaha biar tidak mubazzir di air. Wudu terus kaki, karena kaki setelah kamu mandi semuanya pasti kaki kena. Itu jadi masuk di wudu. Oke. Wa akhir ghusl qadamaik kai la yadhi'al ma, biar air tidak menjadi sia-sia, yakni tidak hilang atau tidak masuk di antara orang mubazzir. Oke. Terus fa idza faragta min al-wudu, fasubbal ma ala shiqqikal ayman. Kalau sudah selesai wudu, apa artinya fasubba?
Usi. Berwudu, terangkau air. Tuangkan air ke Tungkan, kepala sebanyak 3 kali. Tuangkan air ke kepala. Di sini kepala. Oke. Kepala tapi arah yang kanan. Bukan di setengah aja. Ini biar jadi lebih luas atau masuk di sunnah. Maaf, ke kepala dulu semuanya. Terus arah kanan yang depan. Terus apa namanya ini? Thumma ala syaqikal aisar, kanan, kiri, thumma ra'saka. Itu madhab Imam Ghazali di sini tulis beda sedikit sama orang fuqaha. Orang fuqaha bilang mandi dari kepala dulu. Kepala. Habis itu kanan. Habis itu kiri. Imam Mujaribak, خلاص قايل فور. Imam Ghazali bilang Imam Ghazali bilang enggak, kanan dulu, kiri, habis itu kepala. Itu kalau air seperti kita di kamar mandi, di tempat mandi. Tapi kalau di kolam air itu langsung turun sudah jadi. Oke. Tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali dengan niat menghilangkan hadas besar. Fasubbal ma' ala syiqqikal ayman wa anta nawi raf'al janabah. Niatmu raf'al janabah biar apa? Jadi bersih. Kalau kamu lupa, tidak niat atau seperti tempat atau kotak kamu panas biasa sebelum zuhur kamu mandi, itu jadi biasa. Harus niatmu sekarang raf'ul hadas biar apa bahasa Indonesia tadi bilang apa? Biar hilangkan hadas akbar. Oke, wa anta nawi raf'al hadas al akbar. Thumma ala syiqqikal aisar. Maka bawa enggak maaf. Masih yang tadi ya, Syekh. Lalu tuangkan air pada anggota tubuh bagian sebelah kanan. Diikuti yang bagian sebelah kiri. Terus. Masing-masing sebanyak 3 kali. Itu oke. Ini seharus 3 kali. Tapi ada badan dari depan, ada dari belakang. Dia kasih tahu Imam Ghazali mulai kanan, terus kiri, habis itu kepala. Orang fikih yang biasa di buku-buku fikih, dia bilang kepala dulu, habis itu bagian kanan, terus kiri. Terus belakangnya sekarang, belakangnya atau kemudian ke belakang. Wadluk ma aqbala min badanika wa adbar. Adluk itu, adluk apa bahasa Indonesia? Enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Kiri siam, oke. Gosoklah. Gosok bagian badan. Ini gosok biar air bisa kena badan semuanya. Kalau tidak gosok, kita tahu kalau kasih air, mungkin air turun tapi masih ada yang tempat udara yang putih-putih, namanya seperti posok-posok di badan. Itu artinya di bawahnya tidak kena air. Harus gosok badan biar bisa air ke badan semuanya. Itu sunnah dalkul badan. Oke, Imam Syafi'i, Imam atau Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dia dengar Rasulullah SAW bilang setiap rambut di bawahnya ada janabah. Artinya apa? Artinya air harus sampai ke di bawah setiap rambut. Artinya apa, Syekh? Ini rambut semuanya. Kalau ada rambut panjang seperti wanita, laki-laki yang punya rambut panjang juga, badannya yang gemuk sampai di perutnya ada kulit yang bahasa Indonesia. Walhasil harus kamu air kena badan semuanya. Yang di luar, yang dalam sudah
dalam-dalam. Itu yang di luar. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, setelah dia dengar Rasulullah SAW bersabda setiap rambut ada di bawahnya ada janabah, dia langsung setiap kali dia cukur rambutnya tidak ada, sampai setiap waktu dia bahasa Indonesia kotak ya kan, namanya apa bahasa Indonesia saya lupa. Botak sih. Kotak atau apa namanya? Ya botak sih. Botak, Botak. Kenapa dia? Ya, kenapa? Karena dia dengar itu hadis Nabi Muhammad SAW atau gondol, ini ada gondol. Tapi sama, artinya sama. Walhasil biar dia mandi langsung kena kulitnya, kulit kepala atau kulit badannya. Kalau ada seorang laki-laki rambutnya badan di sini ada berapa orang Arab rambutnya banyak di badannya, dadanya, di bonggongnya, harus wajib air kena badan semuanya. Itu kalau janabah. Yang kemarin kita bilang ini sunnah, kalau jonggot ini ya boleh seperti ini. Tapi kalau janabah harus air ke setiap kulit badannya yang zahir, yang dalam-dalam. Oke. Wa khallil sya'r ra'sika wa awsil al-ma' ila ma'atif al-badan. Khallil sya'r ra's. Sya'r ra's ini harus kamu masukin jari ini biar air kena. Terus Syekh ada perempuan tanya, kalau ada perempuan yang punya rambut itu namanya apa? Yang panjang, harus bahasa Indonesia harus buka atau lepas? Ya pasti harus buka biar air kena ke dalamnya. Kepang, Chef. Itu kapan ya Syekh? Kapan? Namanya apa? Kepang. Dikepang, Chef. Ini baru pertama dengar kata ini. Tapi maksud saya akhwat sudah paham. Kalau rambutnya lagi ini seperti itu harus air kena. Terus Syekh, kalau saya masuk ke kalung renang ini bisa atau enggak, atau harus buka? Tidak usah. Kalau masuk kalung renang itu pasti kena karena kalau masuk semuanya. Tapi ini khawatir kalau diambil untuk air atau dari keran itu tidak bisa. Wa khallil sya'r ra'sika wa awsil al-ma' ila ma'atif al-badan. Ma'atif al-badan ini tempat yang di sini sudah karena kita bisa. Tapi maksudnya yang di kaki, di perutnya, di bawah ini semuanya harus air kena badannya. Hasilnya ini semuanya harus air kena seluruh badan. Yang kita bisa sampaikan air. Oke. Wa manabit asy-sya'r ma khaffa minhu wa ma kathur. Oke. Mungkin baca ini Mbak. Dari mulai mana Syekh? Usahakan air membusuk ke. Usahakan air menembus ke lekuk-lekuk tubuh dan akar-akar rambut yang lebat maupun yang tipis. Lekuk tubuh. Ya. Ini namanya ma'atiful badan. Ya, kenapa? Karena ada yang badannya gemuk sekali, kadang-kadang ada daging banyak ya di bawahnya, ada lekuk-lekuk ya kan, ini harus air sampai ke situ. Itu kapan? Itu kalau mandi besar. Kalau mandi besar itu wajib. Kalau mandi ini saya mau hadir sunnah Jumaah, itu kalau mau lebih afdal itu harus. Kalau susah itu beda. Oke. Lanjut. Oke, sama akar-akar rambut. Jangan ya akar-akar rambut yang lebat maupun yang tipis. Jangan sekali-kali menyentuh kemaluan setelah berwudu. Jika tanganmu sampai menyentuhnya, maka kamu harus mengulangi wudumu. Itu masalah namanya ad-daqiqah. Daqiqah itu di dalam buku fikih. Kalau kamu niat wudu'mu itu yang tadi yang saya bilang harus wudu. Niatmu saya mau wudu ini untuk salat. Setelah mandi enggak mau saya ini bilang ini contoh. Setelah mandi saya enggak mau wudu lagi. Mau wudu ini biar mandi sama salat. Itu bisa. Tapi seperti Imam Ghazali sekarang bilang
kamu jangan apa namanya ini tadi bahasa apa sampai menyentuhkan. Menyentuh kemaluan Enggak, setelah sebelumnya. berwudu. Ya, menyentuh kemaluan. Ini artinya kambing jangan kamu kena, jangan. Itu kapan? Itu kalau dia mau wudu yang tadi pertama untuk salat. Bisa. Niatnya boleh. Nawaitu raf'al wudu lis-salah, nawaitu raf'al wudu lil hadath al-akbar was-salah, bisa. Tapi susah. Saya seperti tadi mau bersih, mau gosok-gosok badan, harus gosok-gosok badan semuanya. Pasti kena. Itu kalau kena artinya setelah mandi harus wudu untuk salat. Itu maksud Imam Ghazali di masalah ini. Mudah-mudahan faham. Oke. Wal fariidatu min jumlati dzalika an-niyyah wasti'abul badan. Ini semuanya mandi besar yang wajib dari ini semuanya yang menjelaskan tadi, yang wajib niat aja, nawaitu raf'al hadath al-akbar. Ini wajib. Terus bahasa Indonesia apa? Dari mandi besar itu berniat menghilangkan kotor najis dari tubuh dan membasuh seluruh badan. Membasuh seluruh badan itu sudah kalau kamu masuk di bawah kerang membasuh seluruh badan itu jadi sudah hilangkan hadas besar. Itu yang wajib. Dua aja, niyah sama kena air ke seluruh badan. Oke. Faham enggak ya? Paham, La Syekh? ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa minal wudu, yang wajib dari wudu tadi, ghaslul wajhi wal yadain ma'al marfiqain, mashu ba'd ar-ra's, ghaslul rijlain ma'al ka'bain, marra ma'an niyah wa tertib. Itu yang kemarin sudah kita menjelaskan. Wudu, rukun wudu yang wajib, ghaslul wajhi, niyah ya, ghaslul wajhi, yadain, tangan, mashur ra'si, menusab kepala, terus busuh kaki. Jadi ini furudul wudu. Satu kali cukup, tapi kalau seluruh anggota badan satu. Kalau mau lebih afdal yang 2, 3 itu tambahan dapat pahala dari hadis-hadis yang lain. Oke. Ma'an niyah wa tertib. Baca ini hal-hal yang wajib, baca ini Mbak. Hal-hal yang wajib dalam berwudu termasuk dalam mandi besar adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki hingga ke mata kaki masing-masing satu kali disertai dengan niat berwudu dan dilakukan secara tertib atau berurutan. Iya, satu kali. Ini satu kali kalau wajib. Yang wajib satu kali. Tapi Syekh, saya mau ikut sunnah, mau tambahan. Itu 3 sampai 5. Kemarin bilang, jangan sampai jadi mubazir. Itu tambahan. Ini maksudnya kalau buru-buru atau kalau tidak ada air. Seperti di kampung-kampung kadang-kadang airnya susah. Tidak ada air yang cukup. Sudah. Walau kena satu kali, sudah ini cukup. Tapi saya mau ikut sunnah-sunnah Syekh, itu yang kita dari awal belajari atau belajar dari awal. Lanjut, oke? Lanjut, Mbak. Lanjut bacanya ya, Syekh. Selain dari itu, hukumnya sunnah muakkad. Oke, bagus. Oke, selain dari itu, wa ma'adahu sunnah muakkadah, fadluha kathir. Oke. وثوابها جزيل والمتهاون بها خاسر بل هو بأصل فرائضه مخاطر فإن النوافل جوابر للفرائض. Ini artinya apa? Ini lebih jelas Rasulullah SAW kasih tahu di dalam hadis kalau hari kiamat Allah Taala mau hitungan amal setiap orang. Dia satu orang ini panggil satu orang,
tanya malaikat, bagaimana salat orang ini? Mereka bilang salatnya sempurna, alhamdulillah. Salat yang wajib. Kalau salatnya sudah sempurna, tidak ada yang kurang, alhamdulillah dia selamat, bisa masuk surga, aman. Tapi kalau enggak, salatnya tidak, masih kurang, karena seperti biasa, salat fajr bolong-bolong, tidak, salat asar karena dia, salat maghrib karena dia di jalan, belum sampai rumah, tidak salat. Ya, walhasil, salatnya kurang. Allah Ta'ala tanya, ini si fulan punya nafilah, seperti salat duha, salat witir, sunnah zuhur, sunnah asar, maghrib, isya, ada enggak? Tanya. Allah Ta'ala tahu hambanya, tapi dia tanya malaikat biar mereka tahu bagaimana maafkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Oke, malaikat bilang, ya ada. Allah Ta'ala suruh sempurnakan atau sempurnahi salatnya yang fardu. Karena dia belum, salatnya tidak sempurna. Dari nafilah itu, salat witir, duha, sunan-sunan yang lain, bahasa Indonesia bilang apa? Biar jadi sempurna atau biar jadi full itu. Biar jadi sempurna ya. Malaikat bilang ada, alhamdulillah. Sempurna salatnya jadi selamat, bisa selamat. Tapi kalau tidak, mereka Allah tanya, ada nafilah dia yang tidak ada. Na'udzubillah waliyadzubillah, ini rugi, tidak ada manfaat. Kahumul khasirun. Selamat ini dari mana? Ini setiap orang, walau dia Masya Allah istiqamah, salat, setiap waktu 5 waktu. Tapi kamu tahu Allah Ta'ala terima salatmu atau tidak? Kita tahu, pasti kita tahu. Allah Ta'ala terima puasa saya atau tidak, puasa Ramadan atau tidak. Mungkin ada amal-amal yang seperti kemarin, riya, ujub, ghurur. Jadi amal saya hilang, walau saya sempurna atau puasa full 30 hari, tapi ada ujub, riya, pahalanya tidak ada. Hari kiamat kamu datang, umur saya 55 atau 65, puasa saya yang wajib itu 40 atau 20, yang sebelumnya itu belum wajib. Terus saya alhamdulillah dari waktu balik sampai meninggal tidak buka puasa. Tapi lihat amalan kamu atau berapa bulan dari puasa-puasa kamu selama kamu hidup tidak ada. Wah, kenapa? Ya karena ada masalah dari seperti saya tadi, apabila ada ghurur, ada kibir, ada ujub, ada riya, mungkin amal kamu jadi tidak hitung atau tidak ada atau tidak dapat pahala. Harus berhati-hati. Oke. Wa ma 'adahu sunanun muakkadatun fadluha katsir wa thawabuha jazil. Thawabuha jazil. Wal mutahawin biha khasir. Al mutahawin biha khasir. Itu apa? Di atas harga di mana itu? Masih sebelumnya. Sebelumnya apa? Dan balasan. Bahala bun. Oke, lanjut ya. La ilaha illallah, melupakan orang-orang yang baca ini, orang-orang apa? Orang yang mengabaikannya, maka ia akan mengalami kerugian. Kerugian, jadi khasir. Oke, terus lanjut. Bal huwa bi asli faraidhihi mukhatir. Kalau dia tidak ada tambahan nafilah sunnah, kita tidak tahu dia selamat atau tidak. Seperti hadis tadi, dia bisa selamat atau tidak tahu, karena dia seperti bilang bahaya, mungkin bisa selamat, mungkin tidak bisa hari kiamat. Oke. Terus lanjut Ya semua. Bahkan ia telah berbuat gegabah. Bahkan ia telah berbuat gegabah karena ibadah-ibadah yang sunnah itu dapat menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah yang fardu. Menutupi kekurangan dari ibadah yang fardu, seperti saya
menjelaskan di dalam hadis. Apa bahasa Indonesia bilang? Kekurangan, menutupi kekurangan. Kalau ada kekurangan ini tutup biar jadi sempurna. Oke, Masya Allah, jamil jiddan. Oke, ini mungkin kita kasih kesempatan untuk kalau ada yang mau tanya tentang masalah ghuslul janabah sebelum kita masuk adab tayammum. Ya, baik. Silahkan Boleh yang mau teman-teman. tanya, silakan. Ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic aja. Syekh, tadi di awal Syekh menjelaskan bahwa menurut Imam Al-Ghazali sedikit berbeda ya, Syekh. Tapi tadi yang saya baca di buku sepertinya sama, Syekh. Air dari kepala dulu 3 kali dengan niat, lalu tuangkan pada anggota tubuh yang kanan, lalu yang kiri ya, Syekh. Di buku saya di sini mungkin kebalik sedikit. Di buku ini, buku ini catatan yang tahun berapa ini? Enggak tahu. Ini salah dari catatan atau dari menurut Imam Ghazali. Ini tahun 2004. Catat 2004 ini. Buku Bidayatul Hidayah. Tapi yang biasa saya tahu atau buku fikih biasa seperti saya bilang. Mungkin yang buku kamu di sini Ya. catatannya yang seperti buku fikih. Buku fikih. Oh, Tapi iya. di buku ini catatannya beda. Catatan yang di sini di buku ini dia bilang fasubbal ma ala syiqqikal ayman. Fa idza faragta ini suruh air ke tubuh badan kanan, terus kiri, habis itu kepala. Tapi buku fikih enggak, kepala dulu, kanan, kiri. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, ada pertanyaan yang masuk, Syekh? Boleh. Kenapa tidak ini mungkin karena masalah ini coba Mau ada pertanyaan yang tidak sesuai sebenarnya dengan pembahasan adab mandi besar, Syekh. Cuman mau ditanyakan karena tadi saya sempat menyinggung di awal harus melaksanakan kewajiban. Kalau kita bersabar itu hukumnya wajib. Kalau tidak bisa bersabar itu berarti berdosa atau bagaimana, Syekh? Bersabar untuk apa? Tidak dijelaskan, Syekh. Mungkin bersabar menghadapi ujian mungkin ya, Syekh. Ini siapa ini yang tanya? Ada yang tanya ke saya, Syekh. Enggak, kalau dia mungkin hadir ini tahsin tadi jam 10 ya mungkin di akhir ayat kita menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kalau dia ikut halaqah tadi ya mungkin ada sabar wajib, ada sabar sunnah, ada berapa sabar, ada sabar ala ta'ah, sabar al ma'siyah, sabar ala bala. Itu macam-macam atau tanyaan di masalah tanyaan tadi mungkin kalau maksudnya itu. Kalau maksudnya lain harus jelas biar kita jawabannya sesuai tanyaan dia. Oh, begitu. Baik, Syekh. Lanjutan, Syekh, pertanyaannya ada lagi. Kalau tidak bisa melaksanakan nahi mungkar itu bagaimana, Syekh? Bagus. Itu bagus. Ini tanyaan bagus, tapi jawabannya harus kita terima. Karena ini ilmu, saya tidak bisa tutup ilmu, harus kasih tahu. Terus pendapat ulama di masalah ini beda. Ada ulama yang keras, dia bilang harus kamu di depan manusia, di depan orang, harus kamu bilang. Tapi ada ulama yang ambil cara yang cara balil lumbut atau balil lumbut biar Rasulullah Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, hati kamu keras, teman kamu pasti pergi atau hilang dari sebelahmu. Mereka hilang. Harus kamu jadi lembut sama teman-teman atau sama yang salah-salah yang ini masalah. Masalah kedua, al-amru bil ma'ruf itu ada berapa macam.
Ada berapa macam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li malaikatihi wa li kutubihi wa li rusulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa melihat mungkar atau hal-hal yang tidak bagus, harus kamu berubah atau ganti. Kalau kamu tidak bisa, di lidahmu bicara. Kalau tidak bisa, di hatimu. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu manusia, setiap orang yang lihat mungkar, dia bisa jadi hal-halnya bisa jadi tiga. Yang pertama seperti apa bahasa Indonesia bilang, orang pemerintah yang bisa kalau ada hal haram dia bisa baca, bisa masuk ke rumah, perbaiki salah itu. Ini khusus siapa? Orang pemerintah, seperti apa namanya bahasa Indonesia sekarang mungkin kita bilang seperti polisi, seperti tentara, seperti kalau ada mungkar yang besar. Walhasil itu khusus apa namanya ini orang pemerintah, bahasa Indonesia bilang jabatan Penguasa, khusus ya, itu. Menguasai, mas'ul di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab mas'ul. Ini yang dia bisa di tangan dia. Kenapa? Karena kalau saya orang biasa, kamu subhanallah melakukan yang haram, minum keras atau haram di rumah kamu. Kalau saya orang biasa datang ke rumahmu, hancur rumah atau bukul-bukulmu, bagaimana? Apa yang terjadi? Jadi mungkar lebih dari mungkar yang tadi. Masalah lebih luas dari masalah tadi. Oke, itu yang seharus kita paham. Harus apa bahasa Indonesia bilang tadi, muasa. Iya. Penguasa orang yang Mas'ul, punya kuasa, ya. jabatan. Al-mas'ul. Oke. Yang kedua, ini seperti orang ulama. Orang ulama dia bisa tulis di buku, bisa tulis di seperti sekarang apa namanya ini sosial media. Walhasil bilang ini haram, ini tidak boleh, ini dia menjelaskan. Kalau dia pergi ke tempat itu jadi masalah, ya kan? Ya, seharus kita ikut cara yang bagus. Yang ketiga, hal atau kondisi yang ketiga, yang orang biasa seperti fulan. Ini fulan biasa. Dia tidak bisa bicara karena mereka tidak dengar dia, karena dia orang biasa. Kalau dia bilang ini haram, ini mungkin manusia atau setiap orang ketawa. Ini siapa? Kenapa dia bilang begitu? Ya, tapi kalau apa namanya? Kalau orang ulama bicara tentang masalah itu, mereka pasti terima. Kalau orang biasa, mereka tidak terima. Artinya apa? Itu seharus di dalam hati baca doa, Allahumma inna hadza munkaran la yuziluhu illa ant. Oke. Ini di buku Imam Ghazali, di dalam buku Al-Ihya ada menjelaskan menjelaskan masalah ini luas sekali, tapi mungkin jawabannya atau ringkas jawaban yang tadi bilang sama kamu. Hal saya apa? Saya orang ahli ulama, sudah bicara di mimbar, di waktu muhadharah, ceramah, itu wajiban saya. Tapi saya ambil berapa orang pergi ke rumah yang itu ada haram, itu bukan urusan saya. La ilaha illallah. Saya orang biasa, itu di dalam hati saya tidak ridha. Kalau ada mungkar jangan bilang ya biarin tidak masalah. Ini hidupnya sendiri, enggak. Harus bilang Allahumma inna hadza munkarun fa'zilhu. Ya Allah, ini mungkar, bantu kita, atau bantu kita biar ini hilang, atau ya Allah menghilangkan mungkar ini. Itu orang yang biasa. Wallahu a'lam. Sudah paham ya kan? Paham, Syekh. Jadi setidaknya kalau tidak punya kuasa dan tidak punya ilmu, kita mengingkari dengan hati, ya Syekh. Itu biasa orang yang biasa seperti itu. Tapi orang ulama harus dia
kasih tahu sama ahli-ahlinya atau yang melakukan haram di dalam cara yang baik. Juga dalam cara yang baik. Gimana cara baik? Ini saya orang ulama. Ada fulan ini melakukan maksiat. Jangan saya di dalam mimbar atau di dalam mihrab mimbar ya. Saya sebut nama dia fulan. Ini fulan. La. Ini enggak boleh. Rasulullah SAW ada temannya yang salah. Dia waktu naik mimbar tidak bilang fulan atau si fulan melakukan ini tidak boleh ya fulan, harus kamu taubat, harus kamu setengah. Enggak. Dia dari jauh-jauh bilang, barang siapa yang melakukan ini jadi gini. Barang siapa yang ini. Mereka sudah tahu diri sendiri maksud Rasulullah SAW saya. Tapi cara yang baik, biar tidak Hamud. Biar apa namanya ini? Biar tidak tambah. Ulama bilang di dalam buku fikih, kalau kamu ingkari munkar sampai jadi munkar itu haram. Artinya apa? Ini munkar. Tapi saya waktu mau berbaiki atau mau amr bil ma'ruf nahi anil munkar, cara saya salah. Sampai jadi itu, ini contoh seperti tadi, ini fulan melakukan haram. Apa melakukan haram? Dia minum keras atau walhasil ada haram. Saya datang, Syekh Faisal ini datang, mau amr bil ma'ruf nahi anil munkar. Tapi cara saya salah. Datang ke di rumah ya, fulan, kamu kenapa melakukan ini? Ini haram, ini harus gini. Ini mungkin orang maksiat, mungkin bisa dibunuh saya kan? Artinya ini jadi mungkar, harus cari cara yang bagus. Bagaimana Syekh cara yang bagus? Ya kalau dia sendiri, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu bisa ketemu sama dia sendiri, bilang sama dia ini nggak boleh. Itu yang cara yang bagus. Yang bisa selamat sama seorang dan bisa selamat sama ini kampung-kampung atau kota-kota atau sama negara atau negeri semuanya. Paham nggak? Paham, Syekh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, Syekh, di kolom chat. Kolom chat kamu bacaan saya kurang-kurang, kadang-kadang tidak paham. Tapi coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa yang tanya? Umulia. Ya, Umulia. Mau bertanya, berarti kita wajib menolak jika diajak atau disuruh melakukan kemungkaran ya, Syekh. Walaupun sekalipun itu dari orang tua kita. Tapi tetap dengan cara yang santun. Maaf, ulang lagi. Afwan Syekh mau bertanya, oke, Ya, berarti kita wajib menolak jika diajak atau disuruh melakukan kemungkaran, walaupun datangnya dari orang tua kita sendiri yang ngajak, Syekh. Tapi menolaknya harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, gitu ya, Syekh. Ya, Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما. Kalau mereka mau kamu jadi orang musyrik, kamu jangan ikut. فلا تطعهما. Terus saya harus bahasa Indonesia tinggalkan mereka, tidak temanin mereka, enggak. Allah Ta'ala berfirman wasahibhuma. Mereka mau kamu jadi orang musyrik, ya kamu jangan ikut. Tapi ini masih ayahmu, masih ibumu, harus kamu temenin, makan datang, silaturahmi, pergi, pulang. Jangan kamu sampai jadi tinggalin mereka sendiri atau tinggalin mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu temenin mereka di antara cara yang baik juga. Walau mereka tadi mau kamu jadi kafir, tapi harus temenin mereka di cara yang baik. Oke. Baik, sudah selesai pertanyaannya. Tidak ada yang mau tanya lain. Selesai yang di yang di kolom chat, tapi yang di ini belum. Syekh, saya mau tanya tentang doa, boleh ya, Syekh? Tentang doa? Iya.
Ya, silakan. Sudah, kita Ini kan buka. sekarang kan lagi banyak bala. Ini saya bacanya diajarin baca Fatihah, terus setelahnya Fatihah baca gini. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah. Ya dafi al-bala ya Allah, wa ya dafi al-bala ya Rahman, wa ya dafi al-bala ya Rahim. Itu benar enggak itu Syekh kalimatnya? Ini kalimatnya kita faham. Itu yang tidak boleh doa di antara kata yang kata-kata tidak faham. Kata-kata tidak ada arti di dalam bahasa Arab. Itu yang ada masalah di antara ulama. Ini doa jelas. Ini namanya tawassul di surat Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. Ini tawassul, namanya tawassul di surat Al-Fatihah, bisa, boleh. Iya, boleh. Itu kata-katanya ya dafi al-bala ya Allah, wa ya dafi al-bala ya Rahman, wa ya dafi al-bala ya Rahim. Sama, Itu benar sama. gitu. Iya, ya dafi al-bala itu saya tidak tahu terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tapi yang tolak bala kamu ya Allah, ya Tuhanku, kamu yang tolak bala. Ya dafi al-bala apa yang kedua? Ya dafi al-bala. Ya dafi al-bala ya Rahman, wa ya dafi al-bala ya Rahim. Dafi itu artinya tolak. Tolak bisa mengolak bala, ya kan? Mengolak atau tolak bala. Ya menolak gitu, menolak bala. Ya, bisa mengolak bala. Ya, oke, itu artinya itu. Wallahu a'lam. Iya. Terima kasih Syekh. Jadi betul ya kalimat bahasa Arabnya betul. Ya, pasti betul. Betul artinya bagus juga. Oh iya. Ya Syekh, terima kasih Syekh. Nanti saya baca terus. Amin. Masukin doa saya di antara itu juga. Oke. Nggak ada yang lain mau tanya? Sudah, kita lanjut? Boleh Syekh, lanjut sudah. Syekh. Boleh lanjut. Oke. Ini adab sudah berikutnya, halaman berikutnya Mbak Fathia. Adab tayamum Syekh. Oke, adab tayamum. Adab tayamum. At-tayamum itu kita alhamdulillah sekarang jarang, tapi harus kita belajar. Karena pasti ada waktu kamu tidak ada air atau kamu di tempat yang tidak ada air, atau kalau subhanallah sakit sampai tidak bisa pakai air. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sakit, dokter bilang sama dia, jangan kamu kena air. Ya kan? Itu harus kita belajar tayamum tentang masalah ini. Biar manfaatnya di waktu tersebut. Waktu saya lagi atau kalau lagi sakit atau sedang sakit tidak bisa pakai air untuk wudu atau mandi. Ini terjemahnya bagus. Coba baca. فإن عجزت عن الماء لفقده بعد الطلب. أدب تيمم. فإن عجزت عن الماء لفقده بعد الطلب أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو من حابس أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطش أو عطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من مثل المثل أو كان به جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة. Itu sebab-sebab tayamum. Yang pertama, kamu tidak bisa tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air. Menggunakan air karena tidak ada air, itu seperti di basir, seperti di lagi di jalan dari antara kota ke kota, tapi di jalan subhanallah bus, mobil rusak, kamu kanan kiri pergi ke sana ke sini tidak bisa pakai air, waktu salat sudah masuk, itu au limani'in min al-wusul ilaihi, ada air, tempat air di situ, tapi ada hayawan seperti
apa namanya bahasa Indonesia apa namanya apa? Hewan buas ya? Yang besar yang bisa makan. Iya, hewan yang Harimau atau buas. apa? Buas. Hayawan yang buas. Ya. Buas. Atau air ada tapi kamu lagi di penjara, mereka tidak kasih izin pergi wudu. Ini namanya habis. Au kana al-ma' al-hadir. Ada air tapi kita seperti saya tadi kasih cerita, di dalam mobil kita mau pergi ke Surabaya tapi kita punya air untuk minum aja. Kalau kita muter tidak ada air dari mana? Nah, itu air ada tapi untuk minum. Oke. Au atash rafiqik au kana milkan li ghairik. Au kana milkan li ghairik. Ada air tapi bukan milik saya. Ini seperti kita pergi di DBS berapa orang tapi air tersebut itu bukan milik saya, milik fulan yang di sebelah saya, tidak mau kasih saya. Atau saya sudah kasih duit, saya mau beli dari kamu. Dia bilang, ya botol ini, botol air itu aqua yang 600. Biasa kita beli 5.000. Dia jual sampai 15.000, sampai 20.000, sampai 30.000. Bilang sama saya, kalau kamu mau saya kasih 30, ayo bayar 30. Itu di dalam syariat tidak boleh beli. Tidak harus beli. Kalau harganya seperti itu. Karena harga yang biasa sampai 7.000 atau sampai 10.000, tapi kalau dia sampai 30, 20, artinya itu lebih harga yang terbiasa. Oke, harus kamu tayamum. Atau kana bihi jirahatun, seperti kecelakaan, tangannya atau kakinya lagi tidak bisa wudu karena ada luka sama tulangnya tidak bisa kena air. Atau maradun, dia tidak ada luka. Tapi kalau dia kena air mungkin kulitnya jadi rusak. Nah itu takhafu minhu ala nafsik. Fasbir, harus kamu sabar sampai waktu masuk. Apa yang terjadi itu yang menjelaskan. Coba baca ini. Jika engkau tidak, coba baca. Jika engkau tidak bisa menggunakan air karena memang tidak ada air tidak ada air setelah dicari kemana-mana, atau karena engkau terkena uzur. Itu sebentar. Itu cari kemana-mana. Itu ada batas juga dalam syariat. Cari sampai mana, pergi kemana. Ini sampai 3 kilometer aja. Jangan sampai 30, 50 kilometer harus pergi, bawa air balik lagi ke sini. Enggak, ada batas. Itu di masalahnya itu di dalam buku fikih kasih namanya haddul ghaus wa haddul qurb. Haddul ghaus itu yang kalau kamu ada masalah kamu pergi, ini namanya haddul ghaus. Kamu pergi sampai di situ. Oke, kalau kamu ada masalah atau ada uran atau ada apapun, kamu bisa teriak-teriak saya dengar. Itu namanya boleh kamu pergi ke sana. Setelah itu tidak boleh. Juga ada namanya haddul qurb, yang paling dekat. Paling dekat itu yang biasa kampung ini perempuan pergi ambil kayu-kayu untuk api atau untuk makanan sapi atau kambing. Pergi ke mana? Biasa sampai mana? Sampai batasan itu aja. Lebih itu tidak boleh kamu pergi ke cari air di tempat yang tadi. Artinya apa, Syekh? Artinya ada batasan kamu cari ke mana. Jangan pergi sampai 50 kilo, 20 kilo cari air untuk wudu. Enggak, syariat kasih batas. Oke? Kemana-mana terus, Atau karena engkau terkena uzur, seperti sedang menderita sakit. Menderita. Apa menderita itu yang tadi? Sedang sakit, Syekh, misalnya. Uzurnya karena terus sakit. Lanjut. Atau karena ada misalnya, rintangan yang menghalangi engkau memperoleh air di suatu tempat. Misalnya ada binatang buas. Seperti tadi. Lanjut, Atau air yang tersedia sedang dibutuhkan olehmu atau oleh temanmu untuk kepentingan minum. Atau air itu milik orang lain dan dijual dengan harga yang mahal. Lanjut ya. Atau sedang menderita luka atau penyakit yang tidak boleh terkena air.
Terus maka bersabarlah atasnya. fasbir hatta atas apa? Sabar sampai masuk waktu ini masih ada berapa kata di sini tidak ada di buku terjemah. Bersabarlah atasnya, atas apa? Bersabar sampai waktu salat masuk. Kenapa? Karena tayamum itu harus waktu salat sudah masuk, tidak boleh sebelum. Ini kita tahu azan zuhur itu jam 12 pas atau 12 tambah 2 menit. Dia dari jam 10:30 mulai tayamum. Tidak boleh. Dari azan 15 menit dia tayamum. Tidak boleh. Itu kalau wudu boleh walau 1 hari. Tapi kalau tayamum enggak, harus masuk waktu baru tayamum. Kenapa? Karena mungkin sudah tayamum sebelum waktu. Sudah kamu mau salat atau waktu zuhur, subhanallah ada mobil datang bawa air, bisa mandi, bisa minum, atau hal-hal yang seperti itu. Oke. Fasbir hatta yadkhul waktul faridah. Sabar sampai waktu faridah masuk. Terus begitu masuk waktu salat faridah, dapatkan tanah berdebu yang terlihat bersih dan suci. Ya, maksud tayyiban itu debu yang bersih dan suci. Oke, kenapa suci? Kenapa bilang bersih? Karena mungkin ada debu yang tidak bersih. Syekh, ini debu semuanya bersih. Kenapa kamu bilang? Enggak, kalau itu seperti debu yang di kuburan atau tanah yang di kuburan itu pasti sudah najis. Kapan itu? Kalau sudah pernah kuburan berapa tahun, habis itu taruh orang lain buka kubur, taruh orang lain. Itu pasti tanah yang di situ atau debu yang di situ itu najis. Kenapa najis, Syekh? Ini kita tahu dari kemarin badan manusia kalau sudah meninggal berapa hari? 3 hari, 4 hari, 50 sampai 15, 20, mungkin sampai 30 hari sudah kotor-kotor atau nanah, badannya jadi nanah, semuanya busuk, di antara tanah-tanah yang di sebelah itu jadi busuk, jadi najis. Tanah-tanah yang kena badan itu yang busuk badan jadi najis. Artinya kalau ada yang keluar tanah yang di dekat badan manusia yang di kuburan tadi, itu tanahnya najis. Tidak boleh untuk tayamum. Oke, terus lanjut Mbak. Sentuhkan kedua telapak tanganmu padanya dengan merapatkan posisi jari-jarimu dan berniatlah untuk memperoleh sesuatu yang memperbolehkan engkau melakukan. Sebentar. Kalau kamu baca belan-belan Mbak biar, Maaf, saya paham juga bisa menjelaskan. Karena bahasa kamu lancar, kamu baca Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi saya, apa ini maksud? Enggak, sebelumnya harus turab. Itu turab. Dalam bahasa Indonesia tadi bilang apa? Debu ya kan? Ya. Okay. Oh, debu ya, Syekh. Khalis. Debu. Khalis artinya yang bersih. Kenapa? Ustaz, kalau kita campur sama semen, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau kita campur sama gips, namanya apa bahasa Indonesia? Gypsum. Yang di rumah-rumah. Gypsum. Tahu nggak gypsum? Fathiyah tahu nggak? Gypsum. Itu boleh Syekh atau tidak? Tidak boleh. Syekh, kalau kita campur juga sama terigu, boleh atau tidak? Tidak boleh. Harus debu yang bersih. Oke. Tahir, seperti saya tadi bilang tahir. Kalau najis, itu sudah jadi najis, tidak bisa. Ini debu tapi najis. Kenapa najis? Ini baru kena najasa atau seperti tadi dari kuburan. Layin itu yang bahasa Indonesia apa? Bisa wudu. Ada debu. Kalau kamu bukan seperti apa bahasa Indonesia namanya apa? Kalau lecet itu namanya apa? Tanah kalau lecet di bawah kaki namanya apa bahasa Indonesia?
Ambil apa tanah, kasih air, jadi apa? Becek, Syekh. Lumpur. Lecet, Lumpur jadinya. lumpur. Kalau lumpur itu tidak bisa itu, walau dia dari tanah air bersih, Syekh. Ini air bersih, tanah bersih, Syekh. Iya, tapi tidak ada debu, harus ada debu. Paham nggak, Mbak? Harus kering ya berarti, Syekh. Oke. Harus kering, harus ada debu. Kalau kamu naik ke atas ini lepas ada debu. Kalau basir, Syekh, basir atau yang taruh di dalam semen, itu namanya apa? Yang batu-batu kecil. Itu tidak cukup, harus ada debu. Paham nggak? Oh iya, Syekh. Kalau yang ada di tembok Oke. bagaimana, Syekh? Ini di tembok itu bisa. Itu di tembok ada bisa. Itu bisa. Oke, la ilaha illallah. Dia baca fadrib, sentuhkan kedua telapak tanganmu badan dengan Padanya. merobatkan posisi jari-jari. Oke. Maksud Taiban fadrib. Oke, bahasa Indonesia tadi apa namanya? Menyentuhkan. Telapak ya. Ya, telapak Telapak. tangan. Telapak tangan. Telapak tangan. Itu kalau dari bawah atau dari seperti tadi dari tumbuk, walhasil ada debu. Oke. Jaringnya seperti ini, jangan gini. Dia bilang apa? Dirapatkan. Dhamman baina asabi'ika. Dirapatkan. Dhamman baina asabi'ika. Tak. Tuh. Terus yang kedua untuk tangan kanan dan kiri. Sudah cukup. Ini tayamum. Baca ini yang dia tulis Imam Ghazali bilang, sebentar saya baca dalam bahasa Arab. Fadrib ala kaffaika dhamman baina asabi'ika wa nuwi istibahat salaniyatmu istibaha, bukan seperti tadi fardul wudu. Fardul wudu quwwat. Ini istibaha, itu darurat, ini darurat. Tapi wudu sudah. Wudu di air. Tapi kalau di tayamum itu kalau lagi sedang tayamum ada yang bawa air atau syekh atau datang syekh ini ada air, sudah tayamum itu batal. Itu namanya istibahah. Wamsah bihima wajhaka kullahu marrah wahidah. Apa? Mengusapkan wajah satu kali. Wala tatakallaf isal al-ghubar ila manatib asy-sya'r ila manabit asy-sya'r wa khaffa aw kathur. Jangan kamu dibaksakan sampaikan debu yang tadi sampai rambut-rambut yang di sini, bahasa Indonesia namanya apa? Bulu-bulu ya kan? Yang di sini, yang di sini. Oh, alis ya, Syekh. Iya, jangan, biasa aja. Alis atau yang di kumis atau yang di gunggul, jangan. Biasa aja. Mengusapkan wajah satu kali. Ini wajah wudu, wajah tayamum seperti kemarin batas wajah wudu itu satu kali mengusapkan wajah. Oke. Ini lihat ini. Tangan harus kena ini. Kalau gini aja, ini belum. Ulang lagi, lihat saya. Ini kalau sudah setelah telapak tangan, setelah ke wajah usapan wajah ini harus kena seluruh wajah. Tapi yang di depan kita jangan sambil gini. Ambil sendiri yang taruh gini biar kena rambut. Enggak. Itu wudu. Ini tayamum enggak. Yang di luar aja. Harus ini tangan jari yang kecil ini masuk ini, lihat ke sini biar kena. Tapi kalau tidak seperti ini tidak kena ya kan? Itu yang seharusnya yang bagus. Batasan wajah waktu tayamum seperti batas waktu wudu. Oke. La ilaha illallah. Tumanza khatamaka. Itu kalau kamu pakai cincin, lepas dulu. Bukan seperti air. Air bisa masuk ya kan? Ini wudu enggak. Tayamum tidak. Ini tanah tidak atau debu tidak masuk. Wadrib darbatannya mufarrijan. Yang kedua itu untuk wudu, jari tangan harus ini rapatkan. Tapi kalau yang kedua buka, lepas sedikit ini,
taruh setelah lepas apa namanya ini cincin. Terus wamsah bihima yadayka ma'a mirfiqaik. Mengusap kakinya harus saya buka ini jaket biar bisa lihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih manfaat. Nah, ini lihat tangannya. Saya jauhkan sedikit. Nah, oke. Tambah jauh sedikit biar tadi bilang seperti ini ya kan, melapatkan kaki ya kan, tangan, tapi jarinya harus seperti ini. Tak satu kali. Oke. Ambil ini kiri, usapan kanan. Caranya gimana? Setelah lepak ini terus satu, taruh ini gini. Ini lihat. Ini ujung jari ini bisa ya, jelas ya? Jelas ya? Ujung jari ini tidak kena di mana aja. Tidak kena ya. Terus mengusap ini seperti ini. Terus. Nah. Ini lihat ini baru dari sini mulai. Oke, harus ini. Tadi enggak. Tadi ini masih belum ya. Oke. Nah, ini pertama. Yang di bawah ini ke sini biar jadi tangannya sempurna. Kena tangan sempurna. Enggak tahu. Sudah jelas atau tidak? Jelas ya, teman-teman? Sudah jelas atau gimana? Saya lihat jelas. Sudah jelas. Oke. Itu kanan. Tapi lihat, harus fokus sama saya. Ini saya ulang lagi. Sudah. Lebak sudah selesai. Tapi taruh tangan di sini. Oke. Apa bahasa Indonesia bilang? Ke belakang. Tarik ke belakang. Baru dari belakang. Dari setelah ini. Gini. Bisa. Oke. Terus di sini yang belakangnya yang di sini bisa. Ini jarinya sama jari. Ini kanan. Kiri belum. Tapi ini tangan juga belum. Karena tadi lihat ini. Gini. Depan tidak ada masalah ya kan? Terus lanjut. Nah, ini depan masih tidak ada masalah. Sampai sini. Di sini tidak kena. Barusan ini ke arah ke tangan yang kiri. Seperti tadi. Gini. Nah. Oke. Ini. Itu mungkin saya tidak bisa jelaskan dalam bahasa. Tapi caranya yang saya belajar dari guru. Semua paham atau tidak? Syekh, berarti yang pertama dari yang begini. Lihat semuanya. Begini yang depan dulu ya, Syekh. Sebentar, saya tidak bisa lihat kamu. Oke. Begini ya, Syekh. Kalau coba ulang. Begini. Tapi jangan. Ini jangan. Jangan ini. Jangan ini. Ini lihat ini dari belakang ini. Jangan gini. Karena ujung sudah kena gini. Enggak boleh. Ini dari sini. Gini. Gini. Terus baru. Ya, oke, lanjut baru setelah jari jadi di sini. Gimana caranya saya menjelaskan? Setelah di sini baru jempolnya. Mungkin dari sini lebih jelas. Ini setelah sampai sini baru digenggam. Oh iya, Syekh. Kanan juga itu, kiri juga seperti itu. فإن لم تستوعبها فاضرب ثانية. Ini itu kalau itu cara yang di Allah Ta'ala kasih tahu di 2 kali aja. Kalau tidak kena, tadi masih ada tempat, boleh tembak kaki lagi, tangan, kasih tempat yang tidak kena. Tapi ini masih hitung 1 kali. Terus yang ke tangan yang kiri seperti itu. Mungkin baca dalam bahasa Indonesia lebih jelas, coba Mbak. Kenapa keluar dari share screen? Biar tadi Syekhnya jelas, jadi besar gambarnya, Syekh. Kalau tidak share screen, kecil.
Ya, oke. Coba baca Sentuh, caranya dari Imam Ghazali di sini. ya, Sama, ini sama. sentuhkan kedua telapak tanganmu padanya dengan merapatkan posisi jari-jarimu dan berniat memperoleh sesuatu yang memperbolehkan engkau melakukan sholat fardu dengannya. Lalu usapkanlah Oke. kedua telapak tanganmu itu pada wajahmu secara merata dan seksama. Engkau Oke. tidak perlu membuat tanah berdebu itu menembus ke bagian-bagian tumbuhnya rambut. Tidak perlu apa? Tidak Maaf, perlu suara. tidak perlu membuat tanah berdebu menembus ke bagian tumbuhnya rambut. Iya. Ini karena ini darurat, bukan seperti air. Oke, lanjut. Terus? Ya, baik yang lebat maupun yang tipis. Lepaskan cincinmu dan sentuhkan kedua tanganmu ke tanah yang sama satu kali lagi sambil memisahkan atau merenggangkan posisi jari-jarimu. Lalu Terus? usapkan ke tanganmu hingga mencapai siku. Jika belum sempurna, maka ulangi sekali lagi sampai sempurna. Oke, bagus. Yang kita menjelaskan. Terus, memamsah, lanjut. Kemudian usapkan salah satu telapak tanganmu ke telapak tanganmu yang lain. Dan usapkan ke sela-sela jarimu sampai merata. Oke, itu masalah. Terus wasalli bihi fardan wahidan. Kalau kamu tayammum harus salat satu fardu aja, bukan seperti wudu. Ya. Kalau kamu salat zuhur, wudu salat zuhur, bisa asar, maghrib, isya. Walau kamu bisa 5 waktu, silakan. Itu mungkin ada beberapa ulama dia bilang saya 40 tahun saya salat subuh di antara wudu isya, dari wudu isya 40 tahun. Artinya apa? Wah Syekh, ini satu malam. Ya, satu malam tidak tidur, lagi salat, lagi ibadah, bisa baca semua, bisa jadi bisa wudunya tidak batal. Tapi karena kita tidur, makan banyak, harus ada buang air besar, harus buang air kecil, harus ada keluar udara, harus begitu, harus ke sana, harus ke sini, ya kan? Itu kita beda sama mereka. Wasalli bihi fardan wahidan. Imam Ghazali, Imam Syafi'i ada berapa cerita. Imam Ghazali dia bisa salat 5 fardu di satu wudu. Wudu satu kali bisa salat 5 fardu. Bagaimana caranya? Ini mungkin salat subuh. Salat subuh sudah alhamdulillah bersihin, masuk kamar mandi, keluarin semuanya kotor yang di dalam, wudu. Setelah salat subuh, biasa orang ulama tidak tidur ba'da subuh. Oke, baca Quran, zikir sampai waktu isyraq, baca salat isyraq, duha. Habis itu keluar, baca, tulis. Ini Imam Syafi'i, orang ulama, ahli ilmi. Salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, bisa 5 waktu. Itu kalau kita ingin bisa. Tapi kalau kita lihat ini susah, Syekh, tidak mungkin, ya. Tidak jadi seperti itu, tidak bisa. Wallahu a'lam. Oke, fa idza aradta fardan thaniyan, terus Selanjutnya gunakan hal itu atau tayamum itu untuk melakukan sholat fardu hanya 1 kali. Dan untuk sholat sunnah kalau fardu berapa kali? salat sunnah bisa. Itu kalau niatmu salat fardu. Kalau salat niatmu saya mau usalli nawaitu istibahat fardhu dhuhri. Ya bisa baca atau bisa salat berikutnya sunnah atau baca Al-Quran atau semua. Tapi kalau kebalik saya wudu tayammum biar baca Al-Quran, tidak boleh salat. Saya tayammum biar salat sunnah duha, tidak boleh salat zuhur. Oke. Lanjut, fa idza aradta fardan thaniyan, Jika engkau ingin melaksanakan sholat fardu yang lain, maka tayamum lagi. Maka lakukan tayamum lagi. Tayamum lagi, fastanif ini itu untuk itu karena ulama bilang kalau tayamum ibadah dhaifah, ibadah yang lelah. Tapi kalau wudu lemah. Kalau wudu
itu ibadah yang kuat, berarti bisa salat berapa waktu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Sudah cukup? Dan admin sudah Sudah, cukup? Syekh. Selanjutnya ada pergi ke masjid, mungkin buat pekan depan, Syekh. Oke. Bagus. Siap. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa juga kita punya buku juga minggu ini, Syekh. Untuk yang tanya-tanya. Ya, untuk yang tanya. Waduh ya Allah. Kamu kasih buku-buku setiap minggu, ntar mereka tanya-tanya. Saya Biar banyak yang tanya, Syekh. Oke, tapi Assalamualaikum, saya Teh. capek. Jawaban saya yang saya jawab. Assalamualaikum, Kamu Teh. kasih buku aja, oke. Saya boleh tanya, Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mai. Iya. Ya, pasti harus. Iya. Saya mau tanya, kalau kita tentang mandi, kalau kita mandi besar, mandi jenabah tadi, apakah boleh kita mandi besar itu dengan niat langsung wudhu? Jadi kita habis mandi tidak wudhu lagi. Apakah boleh begitu, Afwan, Itu enggak. Saya yang minta maaf. Tapi ini bahasa fikih harus kita jelas. Jangan kita malu. Perempuan datang kepada Nabi tanya masalah tersebut. Rasulullah kalau perempuan lihat air harus wudu, harus mandi. Rasulullah dia tanya Rasulullah, kalau perempuan mimpi basah harus mandi. Rasulullah jawabannya harus, kalau dia melihat air ya harus. Itu Ummu Salamah dan perempuan-perempuan yang di waktu itu hadir, mereka malu. Wah ya Allah, ini kasih tahu kepada Rasulullah. Rasulullah bilang la haya fil ilm. Walhasil itu masalah Bu tadi sudah menjelaskan. Bisa wudu tapi syaratnya harus dia tidak kena pegang kemaluan. Bahasa Indonesia Fathiyah kemaluan. Kalau dia kena kemaluan, sudah wudunya batal, harus dia ulang lagi. Artinya apa? Mungkin lebih afdal yang kita pakai caranya yang bagus. Wudu itu mandi itu sunnah. Wudu yang pertama itu sunnah. Kamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah mandi wudu yang untuk salat, biar aman, biar lebih afdal. Kamu pergi ke atas sejadah, ke tempat salat, masih air keluar sama dosa-dosa, atau masih lontor air itu sama dosa-dosamu. Tapi bisa, kalau bisa syaratnya seperti tadi. Bisa, boleh, tapi syaratnya tidak kena kemaluan. Alhamdulillah. Syukron, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Barakallah fikum. Syukron, Oke. Ada lagi pertanyaan? Mbak Fathiyah, buku kirim. Sudah, Mbak Fathiyah sudah kirim buku ke Mbak Mai ini. Oh iya, Syekh, siap, Syekh. Bu Mai ini temennya mama saya, Syekh. Oh iya. Dari Jambi ya, Bu? Ibu di Jambi atau di mana? Di Jambi. Di Jambi, Syekh. Saya belum pernah ke Jambi, Syekh. Iya, belum. Lahirnya di Jakarta ya, Dek. Di Sumatera dia, Syekh. Masya Allah. Oke. Itu kalau tahu bahasa Arab artinya apa Jambi? Tahu Jambi artinya apa? Enggak, Syekh. Enggak tahu, Itu di Al-Quran, wal jari dzil qurba wal jarul junub. Terus Jambi bahasa harian. Jambi itu ini di butuh badan ini, di badan ini namanya Jambi. Ini jam kanan kiri. Rusuk ya, tulak rusuk ya. Rusuk kanan, rusuk kiri ya kan? Iya. Oh itu Jambi. Itu artinya jadi dekat sekali. Jambi. Rusuk. Oh gitu. Terus tahu, Syekh. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, barakallahu. Sudah kirim buku ke Ibu Mai. Siap, Syekh. Ya, alhamdulillah. Masya Allah.
Ada lagi Oke. teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya, saya seperti biasa. Mungkin ada, tapi mereka masih lagi cari buka apa mute, masih cari-cari. Syekh, saya mau tanya terkait mandi, tidak hanya mandi besar ya, Syekh, mandi sehari-hari pun itu kita adabnya memang tidak boleh tidak pakai baju sama sekali ya, Syekh. Harus ada yang menutupi badan ya. Itu yang saya kemarin sudah jelaskan itu. Tapi boleh tanya di sini biar mereka paham. Itu biar orang jin tidak melihat badan wanita-wanita, juga walau laki-laki juga. Itu sunnah. Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, dia bilang satu hari saya melihat Nabi mandi di belakang, di tempat mandi. Tapi Abdullah bin Abbas waktu tersebut masih kecil. Seperti anak kecil itu bahasa Indonesia bilang apa, ulang bandal ya kan. Ya. Lihat itu, buka satir, lihat ini buka seperti ini. Ngintip ya, Syekh. Mintip, lihat Rasulullah dia. Tapi subhanallah, dari Abdullah bin Abbas kasih manfaat. Dia saya lihat Rasulullah mandi lagi pakai baju untuk apa, tengah yang di bawah apa, tutup aurat, walhasil tutup auratnya. Itu jadi sunnah. Rasulullah SAW kasih tahu di beberapa hadis harus tutup aurat. Bagaimana caranya? Ini mungkin kita bilang yang celana pendek untuk laki-laki, atau kasih kain yang khusus untuk di kamar mandi, taruh waktu mandi, taruh tutup, bisa mandi biasa biar dia bisa bersihin badannya semuanya. Itu apa namanya, pengkat yang paling bagus. Terus kalau saya mandi tidak pakai itu haram atau tidak? Enggak, haram tidak haram, bukan masalah haram. Biar kita paham, ini masalah haram bukan haram. Tapi kamu mau cara yang lebih afdal, paling hormat atau paling mulia, itu cara yang paling bagus. Ya, baik, Syekh. Satu lagi, Syekh, saya mau tanya, kalau kita sedang di pesawat, biasanya kan ada yang menganjurkan nyuruhnya untuk tayamum ya, Syekh. Tapi kalau dilihat dari syaratnya tadi kan di pesawat itu masih ada air sebenarnya ya, Syekh. Itu di pesawat apa namanya ini? Kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i, itu namanya salat hurmatul waqti. Berhormat untuk waktu salat. Artinya apa? Artinya kalau saya sampai Makkah atau sampai Arab Saudi atau sampai rumah, saya harus apa namanya ini? Ulang Ulang salat, lagi, ya. salat ulang lagi, atau qada, salat qada yang kemarin. Itu yang pertama, madhab Imam Syafi'i. Tapi apa namanya ini, masalah tayamum, dari mana tayamum? Di pesawat. Tidak ada debu ya kan? Kan kadang suka disuruh ke kursi depannya atau ke dinding sebelah pesawat, Syekh. Oke, bagus. Tapi debu dari mana? Debu tidak ada ya kan? Iya. Syarat tayamum harus ada debu. Dari manapun silakan, tapi di pesawat bersih ya kan? Iya. Mungkin kalau di bus yang lama tidak pakai asal debu belakang atau atas kursi mungkin, tapi pesawat biasa bersih, tidak ada debu. Itu seperti saya bilang sama kamu, mungkin kita ikut itu semuanya, tapi seharus kita qada. Kecuali kalau saya sebelum naik pesawat lagi wudu. Iya. Terus wudu, salat bagaimana? Kita madhab Imam Syafi'i, atau waktu saya pergi dari sini ke Indonesia, saya masih ingat minta salat di pesawat karena saya sendiri. Bilang sama mereka saya mau salat. Mereka bilang enggak ada tempat. Saya bilang ini kecil, ini cukup untuk saya sendiri bisa. Tapi kalau jamaah semuanya pasti tidak bisa ya kan, Bu, Mbak? Iya. Itu seperti saya bilang sama kamu, salat berhormat untuk waktu aja. Seperti orang yang pergi umrah semuanya 50 orang,
100 orang, satu pesawat semuanya. Bagaimana mereka bisa salat? Sudah, salat atas kursi. Di dalam madhab Imam Syafi'i, salat atas kursi kalau fardu tidak bisa. Kalau fardu saya sihat, tidak ada masalah. Atas kursi seperti pesawat, seperti mobil tidak boleh. Kalau nafilah seperti sunnah, salat duha, salat witir, atas kursi lagi di pesawat, di mobil bisa. Itu sunnah, tapi fardu enggak. Berarti atau apa namanya ini harus madhab Imam Syafi'i atau kita salat di pesawat ikut mereka tapi salat saya qada lagi. Saya salat berapa fardu di pesawat? 2 fardu. Zuhur dan asr sudah. Kalau sampai rumah qada salat zuhur dan asr. Terus Syekh ada dosa? Enggak, tidak ada dosa. Dosanya tidak ada. Karena kita sudah melaksanakan salat di pesawat. Berarti kalau kita kita sholat di pesawat zuhur dan asar, ketika sampai sudah waktu maghrib, kita langsung bisa kode yang zuhur dan asar, Syekh? Enggak. Itu sudah qadanya namanya ala tarakhi. Bebas. Mungkin kamu dulu makan salat maghrib, isya, makan istirahat baru salat. Kalau kamu ifik atau setelah kamu pergi capek tidur, terus besok pagi subuh setelah salat subuh kamu ingat, oh saya kemarin salat di pesawat harus qada, itu niatnya bebas, bisa. Ba'da subuh juga masih capek tidak bisa salat zuhur. Setelah salat zuhur sudah istirahat, makan siang, baru saya qada salat zuhur asr boleh. Itu namanya apa bahasa Indonesia bebas. Bebas ya. Kapan Walaupun yang tadi kita lakukan di pesawat misalnya kita sholatnya di jamak dan di qashar ya Syekh misalnya. Nanti setelah sampai kita sholatnya tetap zuhur asarnya 4-4 berarti ya Syekh. Setelah sampai di rumah qadanya. Qadanya sudah, qadanya sempurna. Sempurna. 4-4. Baik, ada lagi teman-teman? Karena kalau kita mau kasih apa kata yang keras, bilang salatnya aslinya batil, tidak sah. Itu salat berhormat waqt aja. Baik, Syekh. Silakan. Ada yang mau tanya? Sebelum kita live sudah waktunya jam 3 kurang 20 menit. Ya. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan tinggal open mic dan langsung bertanya dengan Syekh. Kalau tidak ada boleh. Ini mungkin mereka. Gimana? Allahu a'lam. Ini Allahu a'lam. Mereka faham atau tidak faham? Kalau faham ya alhamdulillah saya senang. Paham insyaallah Syekh. Kalau tidak paham masalah di situ. Karena mereka tidak paham, tanya apa? Mereka tidak paham. Insyaallah Syekh. Alhamdulillah. Insyaallah. Kayak sudah cukup. Cukup Syekh. Insyaallah. Minggu depan kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya Syekh. Oke, insyaallah mudah-mudahan. Itu minggu depan insyaallah. Insyaallah kalau saya di rumah bisa lanjut mengajar, oke. Kalau tidak, karena mungkin apa namanya ini saya mau bahasa Indonesia apa? Vaksin corona biar bisa masuk ke Indonesia. Oh, Masya Allah. Kemarin Jadi ke ada utara Syekh? Atau gimana? Harus ke utara. Ke utara. Oh, iya. Harus Tadi ke saya utara, sempat ke cek utara. di Tapi internet kapan ternyata pergi? Yaman itu ada 2 ya Syekh, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Enggak, itu sampai 4 tahun, 3 tahun yang lalu tidak ada masalah. Tapi karena ini sekarang jadi ada brand Arab Saudi sama Emirat, terus Houthi, ini jadi kayak 2. Masih satu
pemerintah di luar, pemerintah masih satu. Tapi kayak jadi dua. Kalau masuk ke utara harus ada berapa pertanyaan, susah sedikit. Atau kebalik, kalau kamu datang dari utara ke selatan juga jadi susah sedikit. Tapi sampai sekarang paspornya, duitnya, semuanya apa surat-surat ijazah masih satu. Ini orang kafir mau kita apa berentam terus saja. Itu yang jadi masalah sedikit. Saya harus ke utara. Kapan balik, kapan pergi? Allahu alam. Itu masalah. Masalah kedua, vaksin. Itu ada berapa bicara-bicara dari teman. Ada yang bilang sudah vaksin yang di pemerintah yang resmi sekarang sudah habis. Enggak tahu ada atau tidak. Masih tanya. Kalau jadi, insya Allah saya kasih tahu. Kalau tidak jadi juga saya kasih tahu biar kita lanjut. Juga minggu depan mungkin hari 8 ayam tarwiyah. Oh iya Puasa, betul Syekh. waktu puasa ya kan? Ya. Nah, waktu puasa. Coba lihat kalau kita kuat bisa ngajar insya Allah. Kalau tidak atau mereka mau istirahat karena mereka lagi puasa, mungkin kita liburkan 1 hari. Minggu berikutnya kita lanjut. Ya, siap Syekh. Oke, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih yang admin semuanya, Mbak Fathia sama Teti yang hadir ini. Semuanya yang hadir, yang tadi ada berapa orang yang sudah keluar atau izin lift. Jazakumullah khair, barakallahu fikum jami'an. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الآخرة الأولى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة أن تجعل ما تعلمناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور واجعلنا من أهل العلم ومع أهل العلم واجعلنا من عبادك الصالحين وأدخلنا في عبادك الصالحين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين وعافنا وسامحنا إن أخطأنا وقصرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا ما أنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بنور الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لا عبد يغفر ويرحم اغفر لنا وارحمنا واشفنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا رحيم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا دافع البلاء يا كريم. ادفع عنا هذا البلاء وعن جميع المسلمين والمسلمات واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khair. Jazakallah Terima khair, kasih Syekh. banyak. Terima kasih banyak. Khair, Syekh. Saya minta maaf. Amin. Saya minta maaf karena kata-kata saya masih kurang. Kalau ada kata yang seharus tidak melakukan atau tidak ucapan, tapi karena kurang bahasa, mungkin kamu tutup aib ini atau maafkan salah ini. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum, Syekh. Ilmunya, Syekh. Terima kasih Oke. Syekh ilmunya. Sehat selalu ya, Semoga Syekh. lancar vaksinnya ya Syekh. Amin amin insyaallah Amin. insyaallah lancar Allahumma insyaallah. amin. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mai nanti jangan lupa kasih alamat ke saya. Ya silahkan, yang mau live silahkan. Jangan lupa alamat ya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya, saya N ya, Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.